Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonda Fridawani, nomor pokok mahasiswa 2013010080. Saya dari kelas reguler 1, klaster 1 3A. Baiklah, sini saya akan melakukan praktikum yang keempat dengan judul mengenali gejala serangan jamur patogen pada tanaman. Nah, itu ada Helminthosporium oryzae, familinya Dermatlaceae, genusnya Helminthosporium, spesiesnya Helminthosporium oryzae. Siklus infeksinya, Helminthosporium oryzae menginfeksi daun melalui stomata maupun menembus langsung dinding sel epidermis setelah membentuk apresoria. Conidia lebih banyak dihasilkan bercak-bercak kecil kehitaman pada pelepah bagian luar atas batas permukaan air, selanjutnya akan membesar. Gejala serangan Helminthosporium oryzae, gejala umumnya adanya bintik-bintik hitam maupun coklat berbentuk lonjong sampai bulat seukuran biji wijen di permukaan daun, di pelepah ataupun di bulir. Teknik pengendaliannya, yang pertama mengatur jarak tanam, jangan terlalu dekat apalagi saat musim hujan. Yang kedua, gunakan sistem legowo. Yang ketiga, jangan menggunakan urea berlebihan. Yang keempat, aplikasi fungisida pada bagian daun padi, misalnya antrakol. Yang kelima, dengan pemupukan berimbang. Yang kedua, jamur Ganoderma, familinya Ganodermataceae, genusnya Ganoderma, spesiesnya Ganoderma sp. Siklus hidup dari jamur Ganoderma ini, jamur Ganoderma biasa ditemukan di daerah tropis. Yang kedua, tubuh jamur Ganoderma keras dan cukup besar, diameternya lebih kurang 60 cm. Warnanya bervariasi, berwarna putih, kuning, coklat, merah, ungu tua, dan berwarna-warna terang. Ganoderma tumbuh menempel di pangkal batang dan akar pada pohon yang hidup maupun mati. Dampak yang diakibatkan dari jamur Ganoderma dapat menyebabkan busuk pangkal batang pada tanaman kelapa sawit atau tanaman seperti kelapa, karet, teh, kakao, dan pohon hutan lainnya. Cara mengatasi jamur Ganoderma, yang pertama melakukan sensus Ganoderma sejak dini. Yang kedua, memusnahkan sumber inokulum Ganoderma. Yang ketiga, hindari penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Yang keempat, dengan melakukan perawatan yang sesuai standar perkebunan. Yang kelima, aplikasi pupuk yang tepat. Jamur selanjutnya yaitu Phacospora pachyrhigi, familinya Phacosphoraceae, genusnya Phacospora, spesiesnya Phacospora pachyrhigi. Siklus hidup dari Phacospora pachyrhigi ini bertekstur padat, berukuran kecil, dan berbentuk bulat. Berkembang 5-8 hari setelah proses infeksi, dan uredospora baru akan terbentuk setelah 9 hari infeksi. Gejala serangan dari Phacospora pachyrhigi ini ditandai dengan muncul bercak-bercak bintik kecil dan kemudian berubah menjadi kecoklatan pada bagian bawah daun yang tidak beraturan pada permukaan daun. Cara mengatasi jamur Phacospora pachyrhigi ini, yang pertama secara kimiawi dengan menggunakan fungisida, yang kedua secara biologi yaitu dengan menggunakan minyak cengkeh. Yang ketiga, ada penyakit pada jagung, familinya Peronosporaceae, genusnya Peronosclerospora, spesiesnya P. maydis. Siklus infeksinya dimulai dari conidia jatuh dan tumbuh di permukaan daun jagung, serta berkembang membentuk apresoria, lalu masuk ke dalam jaringan muda melalui stomata. Selanjutnya akan terjadi lesion lokal dan berkembang sampai ke titik tumbuh. Gejala serangan. Tanaman jagung yang terinfeksi akan menunjukkan gejala garis-garis putih hingga kuning pada daun, yang akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman akan terhambat, bahkan kerdil dan tongkol yang dihasilkan tidak sempurna. Cara mengendaliannya, yang pertama, eradiksi tanaman, yang bertujuan untuk menekan penyebaran penyakit, yang mana jika terserang, maka segera dicabut dan disimpan di tempat yang sama. Yang kedua, pengaturan waktu tanam. Penyakit ini berkembang pada waktu peralihan musim kemarau ke musim hujan ataupun sebaliknya. Yang ketiga, secara hayati dengan memanfaatkan mikroba-mikroba yang ada di sekitar kita. Yang keempat, secara kimiawi yaitu dengan memberi fungisida pada benih jagung.